Halo teman-teman semua, jumpa lagi teman-teman ya di podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dan Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, merah-merah semangat nih hari ini nih. Lalu semangat, Mas Awan. Selalu semangat, semangat membantu wajib pajak di seluruh Indonesia, Mas. Luar biasa Pak Rinto ya. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai negara-negara hukum lagi nih ya. Ya. Ini negara hukum abal-abal nih mau dibahas apa lagi nih Pak? Sama IWPI ini. Bagaimana Pak Rinto? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi ceritanya Mas Awan, ini kan memang Indonesia kan kalau secara konstitusi, secara Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir di amandemen keempat Mas tahun 2002 itu mengatakan ada pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Itu Hmm. Mas Awan. Nah, ini saat di persidangan di pengadilan pajak, ini rupanya hakim-hakim pengadilan pajak ini malah tidak mau menggunakan dasar hukum ini, Mas Awan. Lebih menggunakan SE untuk memenangkan tergugat, Mas Awan. Hmm. Untuk menghantam wajib pajak yang menggunakan dasar hukum, Undang-Undang KUP maupun Peraturan Menteri Keuangan yang terutama terkait dengan tata cara pemeriksaan pajak, Mas Awan. Hmm. Nah, terus di PP hakimnya seperti itu. Ternyata kita lihat pengadilan pajak ini kan di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Mas Awan. Kami Hmm. akhirnya bersurat Mas ke PPID Kemenq, Mas Awan, untuk menanyakan terkait dengan apakah di Kementerian Keuangan ini mengakui Indonesia negara hukum atau negara sanksi. Nah, PPID Kemenq nggak mau jawab, Mas. Itu bukan kewenangan kami. Tanyakan ke MPR gitu. Nah, ya ini kami dari IWP menanyakanlah ke MPR, Mas, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mas. Hmm. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sebenarnya sebelum amandemen ketiga, Mas Awan, ini adalah perwujudan dari mandataris rakyat, Mas. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam tanda kutip kalau kita ngomong perusahaan ini karena kita di dunia perpajakan adalah pemilik saham, Mas Awan. Hmm. Nah, sejak di 2001 pemilik saham ini dikeluarkan Mas dari akte notaris pemegang saham. Jadi kedaulatan di tangan rakyat ya dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi Hmm. kedaulatannya itu memiliki Mas. Kita masih memiliki Mas karena frasenya belum dihapus Mas. Hmm. Cuman kita tidak menguasai kedaulatan tadi Mas. Hmm. Nah, kita kalau mau komplain misalkan ini sering terjadi kan kita wajib pajak melakukan perekaman di kantor pajak itu padahal kantor publik kan tidak diperbolehkan menggunakan hanya dasar hukum nota dinas dan Hmm. lain-lain. Itu kan berarti kan kita ini sebagai pemilik kedaulatan memiliki kedaulatan, cuman kita tidak menguasai kedaulatan tadi, Mas Awan. Hmm. Nah, karena disuruh oleh PPD Kemenq, kami menanyakan, Mas Awan. Ini coba saya Hmm. share screen dulu. Nah, ini surat kami, Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas. Hmm. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Hmm. Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana pandangan MPR mengenai status Indonesia? Hmm. Apakah negara hukum atau negara sanksi? Hmm. Nah, ini sudah kita kasih pilihan ganda, Mas. Hmm. Nah, yang kedua, apakah semua lembaga negara, termasuk lembaga keuangan dan kementerian, mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum? Jadi dua pertanyaannya, Mas. Ya, Hmm. berdasarkan pasal 1 ayat 3 itu yang pertama, apakah Indonesia negara hukum? Yang kedua, apakah lembaga keuangan termasuk Kementerian Keuangan? Maksud maksud kami seperti itu, Mas. Oke. Karena nanti kalau ngomong langsung hanya spesifik Kementerian Keuangan, nanti kan hanya Kementerian Keuangan saja, Mas. Nah, ini kita Hmm. buat spesifik, Mas, lembaga keuangan atau kementerian. Hmm. Nah, ini jawabannya dari PPD MPR lah, ini, Mas. Oke, sudah jawab nih ya. Sudah dijawab, Mas Awan. Nah, ini Hmm. lumayan tegas ini, Mas. Jawabannya tegas ini, Mas. Hmm. Apakah Indonesia adalah negara hukum? Nah, dijelaskan nih, Mas. Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini dijawab dulu, Mas. Ini yang benar, Mas. Pertanyaannya, jadi kita dijawab dulu, baru diuraikan. Kalau kita di Oke. PPD Kemenq kan bulat-bulat, kesimpulannya tidak ada, Mas. Bulat-bulat kesimpulan nggak ada. Nggak Oke. ada, itu, Mas. Oke. Ya, ini kan gini, Mas. Kalau Kementerian Keuangan ini sebagai lembaga pemerintah yang mengutamakan dalam ini, Mas ya, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar, ya itu dia harus mencerdaskan kehidupan bangsa, Mas. Kalau dia nggak mau jawab, Mas, ya itu patut dipertanyakan dia nasionalisme kebangsaannya, Mas, untuk menjalankan Hmm. poin mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, Mas. Hmm.
Nah, ini Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana Hmm. ditegaskan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas, Mas. Hmm. Konsep negara hukum, Rechtsstaat, memiliki arti bahwa pemerintahan diselenggarakan dan dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak atau kekuasaan absolut. Nah, ini Kementerian Keuangan mungkin nanti ini bisa saya kasih tembusan ini, Mas. Hmm. Nanti kita jawabannya ini kita kirim ke Kementerian Keuangan, Mas. Gimana mengomentari ini? Hukum menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan bernegara, memastikan keadilan dan melindungi hak setiap warga Hmm. negara. Dalam konteks ini, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara sanksi. Ini, Mas. Ini yang perlu diingat. Karena kan kalau bagi Fiskus, Mas, saat melakukan pemeriksaan pajak, ini mereka itu boleh melanggar hukum asal tidak ada sanksinya. Gitu loh. Bagi si oknum ini ya. Nah, padahal sanksinya kan sebenarnya ada, Mas, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, cuman Hmm. mereka nggak mau menggunakan itu, Mas. Termasuk beberapa hakim di pengadilan pajak, untuk Mas Awan. Hmm. Karena hukum yang berlaku tidak hanya untuk menindak atau memberikan hukuman, melainkan juga untuk mengatur kehidupan bernegara secara menyeluruh, termasuk menjamin hak dan kewajiban warga negara serta menegakkan nilai-nilai demokrasi. Nah, ini Hmm. sudah tegas ini, Mas, nomor satu. Yang kedua, Mas, apakah semua lembaga negara termasuk lembaga keuangan dan kementerian mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum? Nah, ini jawabannya, Mas. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, semua lembaga negara termasuk eksekutif, nah ini, Mas, Hmm. legislatif, yudikatif, serta lembaga independen dan lembaga keuangan wajib mematuhi prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini Hmm. merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Hmm. Mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum adalah tanggung jawab bersama. Seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan akuntabel, Hmm. serta secara bersama-sama membangun tatanan kehidupan bernegara yang berlandaskan aturan guna mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Hmm. Ini jawabannya tegas ini, Mas. Ini bisa jadi nyontek dari ChatGPT atau DeepSeek, Mas. Jadi lumayan bagus. Oke. Nah, yang terjadi ini, Mas Awan, yang menjadi kegelisahan IWPI, Mas Awan. Hmm. Saat kita ini mencari keadilan, Mas, di dunia perpajakan, Mas, ya, itu kan awalnya kita melakukan namanya keberatan, Mas Awannya. Nah, atau bisa hybrid dengan gugatan. Kalau sudah keluar SKP ini, Mas, ya, biasanya anggota IWPI kami sarankan untuk melakukan gugatan simultan dengan pengajuan keberatan. Nah, Hmm. itu semuanya kalau yang gugatan di pengadilan pajak, keberatan di Kanwil, Mas, biasanya, Mas. Nah, Hmm. kalau keberatan ditolak lah atau tidak dikabulkan, itu bisa melakukan Hmm. kita banding di pengadilan pajak juga, Mas Awan. Hmm. Nah, di pengadilan pajak ini rata-rata, Mas Awan, hakim ini Hmm. tidak mau Hmm. menggunakan dasar hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Mas Awan. Hanya mau Hmm. menggunakan dasar hukum yang ada kata pajaknya, Mas Awan. Hmm. Nah, berkaitan dengan tanggung jawab Indonesia dan negara hukum ini tanggung jawab bersama, Mas Awan. Jadi seharusnya lembaga ini, Mas, pengadilan pajak ini memahami ini itu, Mas Awan. Karena Hmm. yang terjadi sekarang ini gini, Mas Awan. Mencari keadilan ini tergantung hanya putusan pengadilannya, Mas Awan. Hmm. Jadi tidak tergantung dengan hukum-hukum yang ada, Mas. Mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, gitu, Mas. Hmm. Nah, seperti itu sih masalahnya membuat kegelisahan kami. Jadi penerjemahan hukum ini dengan putusan saja, tuh, Mas. Jadi boleh melanggar hukum, yang penting kan hakimnya sudah saya sogok, sudah saya bayar, udah berarti saya menang. Nah, itulah Hmm. terungkap di kasus Zara Frikar, Mas Awan. Hmm. Jadi akhirnya gini, Mas, misalkan Mas Awan sama saya ini berperkara, Mas, ya, kita sama-sama membela klien. Lah ini dulu-duluan, Mas, siapa yang suap? Mas, akhirnya kan itulah yang menyebabkan keruwetan sistem hukum di Indonesia, Mas Awan. Nah, kalau di pengadilan pajak kita tidak bisa menduga ini, Mas, ada terjadi suap menyuap, karena kalau ini sudah terang benderang, Mas, karena mereka satu kementerian itu aja, Mas, satu lembaga eksekutif pengadilannya dengan yang tergugatnya itu, Mas Awan. Jadi Hmm. aroma, walaupun ini kita tidak ngomong suap menyuap, tapi konflik kepentingan sangat tinggi, Mas Awan. Hmm. Jadi setelah kita yakin dan tahu Indonesia adalah negara hukum, langkah-langkah IWP apa? Memang apa manfaatnya jawaban dari MPR ini? Nah, ini kalau jawabannya pertama, Mas, ya, nanti kita bisa gunakan alat bukti, Mas, di pengadilan pajak, Mas Hmm. Awan. Yang Hmm. pertama. Yang kedua, kita tembuskan nanti ke PPD Kemenq. Nah, apakah Kemenq di atasnya Majelis Pemusatan Rakyat? Tidak apa-apa. Nanti kita tanya. Kan ini Kemenq jawabannya ini. Hmm. MPR jawabannya ini, itu loh, Mas. Nanti kita coba ini, Mas. Mereka suruh berargumen. Apakah memang
Kementerian Keuangan ini sudah di atasnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya tidak apa-apa gitu Mas. Memang kami, misalkan Mas, ya, misalkan ini jawabannya, kami Hmm. beda karena kami adalah pemilik saham negara ini yang tertuang di dokumen Moody's dan lain-lain itu Mas Tawan. Kami Hmm. pastilah di atas MPR tuh Mas, tidak apa-apa jawab seperti itu. Juga nanti Hmm. kita suratin ke ini Mas, ke bosnya, ketua hakim Hmm. kenal pajak Mas Tawan. Nah, Hmm. kita mau mengajak seluruh hakim ini diaudensi di MPR untuk pengertian ini itu Mas, biar 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 ada ini Mas ya, Hmm. lebih pandangan hukumnya lebih luas itu Mas Awan, tidak hanya kata pajak aja itu Mas Awan. Ini nanti Hmm. bisa kita gunakan untuk bersurat ke Ketua Pengadilan Pajak juga Mas Awan, selain ke PPD Kemenkyu. Hmm. Jadi Sri Mulyani yang memimpin Kemenkeu ternyata tidak mau menjawab dengan tegas, malah muter-muter bulat-bulat, malah tidak ada kesimpulan. MPR dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia negara hukum. Betul, Makanya karena Sri Mulyani PPID Kemenkeu-nya tidak menjawab dengan tegas, berlanjutlah kepada anak buahnya sampai ke hakim di pengadilan semuanya tidak mau mengatakan Indonesia negara hukum. betul Mas. Kacau, kacau, kacau. Ngaco. Oke, Pak. Kita akan nantikan. Ya, ini gini Mas, kita kan juga ini menjawab, kita mengingatkan juga pada pejabat eksekutif, terutama di DJP Mas ya, terutama tim yang sering bersinggungan dengan rakyat, dengan anggota IWPI Mas ya, saat pemeriksaan pajak. Ya ingatlah, kekuasaan ini adalah milik Tuhan, dulu Mas, yang abadi. Anda ini hanya hanya dititipi saja, dulu Mas. Anda harus menggunakan kewenangan Anda ini untuk mewujudkan keadilan gitu Mas. Jangan hanya karena target menerima negara boleh menghalalkan segala cara, ya otomatis gini Mas, kalau pendapatan negaranya ini didapat dengan cara tidak halal Mas Awan, ya itu akan berpotensi merusak itu tadi Mas, mencerdaskan kehidupan bangsanya malah malah Hmm, jauh Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. hmm. Oke, siap Pak. Kita nantikan nih bagaimana gebrakan IBPI berikutnya, terutama di pengadilan menggunakan jawaban PPID dari MPR ini untuk mengedukasi kepada para oknum-oknum hakimnya. Ya, betul Mas. Oke, terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Ya, sama-sama Mas.